Saya dibantu sama rekan-rekan kerja, tugasnya paling ya bantu-bantu, ya ada pembikinan gading sendiri, papan, bagiannya sendiri. Kalau sayanya ya yang milihin kayu apa yang sama ukuran-ukurannya. Selama pekerjaan, kalau ukuran kapal yang hari ini saya kerjain sekitar lunas 22, target minimal paling cepat start 7 bulan itu udah bisa turun. Selama dalam pengerjaan dibantu rekan-rekan paling enggak sekitar 10 atau 15 orang. Keunggulan dari bahan baku galangan batang itu gadingnya pakainya kayu laban yang di stok dari daerah Jawa Barat, dan kulitnya biasanya sini pakainya kayu bengkire. Kayu bengkire kalau menurut yang biasa saya kerjakan di sini lebih bagus dan lebih kuat. Samping itu tebal kayunya bisa menyesuaikan ukuran kapal yang kita bikin. Samping itu masalah pembautan itu bisa, kalau pembautan pakainya besi baja campuran atau namanya itu baut pandai, karena dia lebih besar biar kencang, nggak pakai baut toko. Tugas untuk para tukang di sini memang bermacam-macam. Antara lain satu itu ada yang namanya kepala tukang atau bas. Beliau intinya untuk mengkepalai dalam satu kapalnya itu. Kedua ada yang namanya tukang ABK. Dan yang ketiga ada yang namanya pembantu tukang. Itu namanya juga kita kenal dengan nama keneklas, batasnya seperti itu. Dan di sini kebetulan kami masih merintis pembikinan kapal kursin freezer. Di sini dengan panjang antara 33 sampai 34 meter dengan kapasitas muatan sekitar 180 ton. Biasanya itu kalau pembikinan kapal baru kita bikin tas ukuran. Tas ukuran itu istilahnya itu buat selamatan, biar yang pekerja itu selamat. Nantinya kalau jadi kapal itu selamat biar dapat rezeki yang banyak. Yang menghadiri biasanya yang punya kapal, juga jerigan galangnya, juga sekelompok tukang-tukangnya. Dulu Kabupaten Batang itu kalau melaut orangnya itu pakai manual semua, pakai layar semua, dan juga pakai dayung. Kira-kira tahun 73 sampai sekarang udah ada kemajuan zaman, sudah pada pakai mesin semua. Perbedaan galangan di Batang adalah dari potongan depan sama ukuran itu bisa fleksibel, bisa ngikutin customer, mau kita ukuran berapa kita bisa mengikutin. Sama potongan depannya itu lain daripada yang ada di luar-luar. Di galangan Kota Batang ini di depannya lebih kelihatan lebih lebar, buat kerja atau lebih enak. Ya, memang di sini semua masih tahap dengan kapasitas masih tradisional, Mas. Satu, dengan fungsi masih dengan menggunakan tenaga manusia semua. Dari mulai pembikinan lunas, pekerjaan kapal sampai akhir, semua masih dengan tradisional, alat-alat tradisional. Keuntungannya bagi kami sangat besar sekali.
Terus terang bagi keuntungan bagi perusahaan karena kami bisa menghemat antara 30-40% budget yang kita keluarkan. Untuk bahan baku selama ini saya biasa mengambil dari Surabaya, Mas. Kebetulan dari Surabaya kita ambil memakai jasa transportasi tronton ataupun trailer, kita masukkan ke tempat penggergajian ataupun sawmill kami. Setelah kita proses gergaji dengan kebutuhan apa yang kita gunakan di lapangan, baru kita kirim ke galangan. Kayu dari sini datang, ada yang dari Surabaya, Semarang juga ada. Untuk jenisnya sendiri seperti meranti dibagi menjadi banyak sih. Misalnya kayu merbo, pengkere juga itu semacam meranti. Nama-namanya sendiri banyak sekali. Berarti dibagi menjadi dua, RC sama meranti. Yang masuk sini nggak dibatasi ukurannya. Paling yang ada yang maksimal 23 meter, 23 meter ada. Yang 8 meter ya ada, 4 meter ya ada. Ayo, siap, Om. Untuk proses kayu yang pertama kan tentunya di bawah truk ya. Terus dibongkar di sini, tentunya bisa pakai forklift, bisa manual. Kalau tergantung dari yang bongkar. Untuk kayu kapal tergantung permintaan. Kadang kalau ingin bagus ya kayu meranti, misalnya pengkere atau merbo. Itu juga ada yang pakai untuk kayu RC untuk campuran-campuran yang lainnya itu. Setelah sudah turun, kita ada konsumen mintanya misalnya 3 meter, 4 meter atau panjang lagi terserah. Kita potong pakai senso, gergaji pakai senso, habis itu dimasukkan ke rel sana, rel penggergajian. Terus tergantung dari konsumen juga mau dibuat ukuran berapa. Nanti tugasnya operator tugasnya selanjutnya tugas operator dibuat berapa, 4x6 atau 3 cm, papan 3 cm, terserah yang permintaan konsumen. Setelah itu dimuat, itu dibawa ke konsumen. Kemarin ada yang minta pertimbangan di sini atau minta tambahan ilmu dari sini, dari Universitas Gajah Mada 1, Tebireng 1, terus ada Universitas Diponegoro ya 1. Itu di sini dia ya minta informasi cara pembuatan kapal. Pembuatan kapal kita harus bikin lunasnya dulu. Habis lunas kita harus bikin serang depan, namanya itu linggi. Yang belakang buat itu namanya tajuk. Terus kita bikin bodi. Ketiganya itu bikin bodi. Terus bikin bodi, selesai kita harus bikin lubang. Habis kayak gitu kita harus bikin kamar mesin atau kamar nakoda. Ini skeper atau haluan depan. Yang ini bahannya kayak gini, agak seperti bulan sabit. Yang itu namanya tajuk. Konstruksi haluan depan kayak gini. Ini yang sebelah sana itu namanya skeper, atau yang tadi mau dibikin itu kayak gitu. Konstruksi depan kayak gini. Ini kayak gini itu namanya apa itu, gading atau bungkuk.
Kendala dalam pembuatan di batang biasanya kalau keadaan cuaca nggak mendukung kayak musim hujan atau apa bisa membuat pekerjaan kita terganggu, jadi melebihi target yang kita bikin atau yang kita rencanakan. Dan juga kadang biasanya dalam pembiayaan dana atau pembelinya kan di sini kan sistemnya panjer atau beli nggak langsung cash. Kalau keuangannya nggak lancar, jadi ya bisa memperlambat kita dalam pengerjaan. Juga masalah bahan, kalau di tempatnya sana juga musim hujan atau kan kayu nggak bisa turun. Jadi kita bisa lambat juga, mempengaruhi masa kita pengerjaan. Kapal terbesar yang biasa kita bikin sampai saat ini dengan kapasitas lunas panjang 30 meter. Itu dengan panjang lepas luas sekitar 38 meter. Itu dengan masa pembuatan antara 1 tahun. Kita mengandalkan orang Batangan kayak gini. Orang Batang itu kalau dalamnya papan itu kan ada pennya. Kalau bahasanya itu paku tandur. Kalau orang dari luar Jawa itu kan tidak bisa pakai paku pen. Itu kelebihannya orang Batang itu. Ada paku pennya. Nah, makanya dari luar kota, dari manapun pasti carinya di sini. Makanya juga di sini itu bahan bakunya murah, cepat dicapai, cepat kerjaan juga pada cepat semua, orangnya pada positif semua kalau bekerja. Dari segi pemasaran sudah menembus ke mancanegara dengan salah satunya ke Singapura dan juga ke Bali, ke Malaysia juga ada. Nah, betul. Kemarin dengan pembikinan di tahun 2014, beliau pembikinan untuk orang Singapura itu berarti untuk kapal jenis penangkaran mutiara. Itu dengan tiap tahunnya pun pasti masuk kembali kemari. Dengan mungkin perbaikan, naik dok, itu dengan servis dari kami semua. Tukang-tukang di sini kan bukan dari orang Batang tok, orang dari luar kota juga cari ilmu di sini, juga bekerja di sini. Istilahnya dari Pekalongan ya ada yang ke sini, dari Kendal juga yang ada di sini, dari Demak juga ada yang bekerja di sini. Semua kan selagi masih di lingkupannya Indonesia, kan kita tidak bisa membedakan.